diberkati oleh Tuhan. Saat ini kembali lagi kita dalam renungan harian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang memuji Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, ku berikan hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, seluruh hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saul menyelamatkan Yabes, maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari Padan dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamat. Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan.
Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas, dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel." Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal dan membarui jabatan raja di sana." Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu kesulitan membuat kita mengerti rencana Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin di hari sebelumnya kita telah mendengarkan renungan tentang bagaimana proses pemilihan Saul sebagai raja. Kita melihat di renungan kemarin bahwa bangsa Israel menginginkan seorang raja, dan yang terpilih adalah Saul. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan saat ini ketika Saul telah terpilih menjadi raja, baru dia dipilih dari antara orang-orang Israel, Saul sudah mendapatkan ujian. Saul sudah mendapatkan persoalan. Ia mendapatkan sebuah masalah dan sebuah kesulitan. Sidang jemaat Tuhan, ujian, kesulitan, masalah adalah hal-hal yang tidak kita sukai. Namun sidang jemaat Tuhan, perlu kita ketahui, justru hal-hal seperti itulah yang sering dipakai Tuhan untuk membentuk dan menumbuhkan karakter kita. Dan tidak tertutup kemungkinan adalah iman kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada awal pengumuman Saul sebagai raja, kita tahu bahwa tidak semua orang Israel mau menerima dia. Masalah yang kemudian datang menghampiri bangsa itu justru menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguji Saul, sekaligus untuk membesarkan namanya di hadapan bangsa Israel. Kita tahu sidang jemaat Tuhan, ketika orang Israel mengalami kesulitan, kita tahu yang membantu mereka adalah Raja Saul. Saul yang membantu mereka. Walaupun sebagian orang Israel tidak menyukainya, tetapi karena Saul membantu mereka, memberikan pertolongan, sehingga mereka menjadi menyukai Saul. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penting untuk dicatat di sini bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Masalah, kesulitan yang dihadapi Saul ketika dia baru terpilih itu akan membuat dia mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya dan juga bagi kehidupan bangsa Israel. Hal ini sidang jemaat Tuhan terlihat dari kenyataan bahwa Roh Tuhanlah yang mula-mula menjadi inisiator dalam tindakan Saul. Sidang jemaat Tuhan, kita melihat dan kita tadi sudah membaca di ayat yang ke-6, dan Roh Tuhan pula lah yang menggerakkan hati bangsa Israel untuk merasa takut kepada Saul. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Tuhan, mungkin Saul tidak dianggap oleh bangsa Israel. Tetapi karena Roh Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel, mereka menjadi menghargai Saul sebagai raja mereka. Kemudian kepemimpinan Saul sangat erat bergantung pada kepemimpinan Tuhan. Hanya ketika Saul taat pada pimpinannya, Tuhan pun memberikan Saul kemenangan. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu ketika Saul memimpin bangsa Israel di dalam peperangan ini, di dalam kesulitan ini, ketika Roh Allah ada di dalam hatinya,
Ketika Tuhan ada di dalam hatinya, dia taat kepada pimpinan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kemenangan kepada Saul dan kepada bangsanya. Kita melihat sidang jemaat Tuhan, Saul memperoleh kemenangan. Karena apa? Karena Tuhan yang memimpin. Mereka mau taat, mereka mau dengar, sehingga Tuhan mau memberikan kemenangan bagi mereka. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kesulitan, masalah yang kita hadapi membuat kita mengerti rencana Tuhan. Oleh karena itu, apapun kesulitan kita saat ini sidang jemaat Tuhan, kita jangan langsung pesimis, tapi kita harus memiliki sikap yang optimis, bahwa kita harus berkata, saya bisa karena Yesus ada bersama dengan saya. Amin sidang jemaat Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kita harus menyadari bahwa Allah mengizinkan kesulitan datang menghampiri kita demi untuk membentuk kita menjadi umat yang berintegritas, umat yang beriman, dan membentuk kita untuk lebih baik lagi. Ingatlah bahwa di dalam setiap kesulitan Allah menyertai kita, sehingga jangan mencoba untuk bertindak sendiri ataupun mengandalkan diri sendiri. Justru dengan belajar mengandalkan Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, maka kita akan jatuh. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan seperti yang dialami oleh Saul dan bangsanya. Dia dikatakan, jikalau dikatakan dalam perikop 1 Samuel pasal 11 ini, Saul menyelamatkan Yabes. Tuhan pakai Saul untuk menolong orang Israel dari kesulitan dan kemudian Yabes. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, inilah firman Tuhan hari ini. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, materikan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Berikan hatiku dan jiwa